Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Medina Nurli Alia dan pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pengaruh jarak kos atau apartemen terhadap lama perjalanan ke kampus dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini menggunakan data perjalanan moda transportasi motor atau ojek online. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel X adalah jarak kos atau apartemen ke kampus dan variabel Y adalah lama perjalanan dari kos atau apartemen ke kampus dengan menggunakan motor atau ojol. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan besarnya pengaruh variabel jarak terhadap lama perjalanan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana H0 atau hipotesis nolnya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh jarak kos atau apartemen terhadap lama perjalanan, dan H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa jarak kos atau apartemen berpengaruh terhadap lama perjalanan ke kampus. Analisis data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan fitur data analysis regression. Data lama perjalanan dimasukkan ke dalam input Y-range, sedangkan data jarak kos atau apartemen dimasukkan ke dalam input X-range. Setelah proses dijalankan, Excel menghasilkan output statistik regresi. Diperoleh hasil multiple R-square adalah 0,976, di mana menyatakan bahwa hubungan antara jarak kos atau apartemen terhadap lama perjalanan ke kampus adalah sangat kuat atau positif. Kemudian pada nilai adjusted R-square diperoleh nilai sebesar 0,951. Hal ini berarti bahwa 95,1% variabel lama perjalanan dapat dijelaskan dengan variabel jarak kos atau apartemen, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya lalu lintas. Kemudian bisa kita ketahui juga bahwa nilai signifikan F pada model regresi ini adalah 3,43 dikali 10 pangkat min 20. Nah, karena nilai tersebut sangat jauh dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, bahwa hipotesis 0 ditolak, sedangkan hipotesis alternatif diterima. Nah, kemudian berdasarkan koefisien regresi, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1,541 plus 0,000271 X. Nilai konstanta sebesar 1,541 menunjukkan bahwa ketika jarak bernilai 0, maka lama perjalanan diperkirakan sebesar 1,541 satuan waktu. Sedangkan koefisien regresi 0,0027 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan jarak akan meningkatkan lama perjalanan sebesar 0,00271 satu satuan waktu. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana ini dapat disimpulkan bahwa jarak kos atau apartemen ke kampus memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap lama perjalanan dari kos ke kampus. Model regresi yang diperoleh ini dapat digunakan untuk memprediksi lama perjalanan berdasarkan jarak kos atau apartemen ke kampus. Nah, setelah melakukan analisis statistik deskriptif dan regresi menggunakan Microsoft Excel, nah saya juga menggunakan website Statistic Kingdom untuk membantu visualisasi data dan evaluasi model regresi. Nah, pada bagian awal ini sebelumnya saya sudah memasukkan nilai X dan Y, di mana nilai X akan diisi dengan jarak kos atau apartemen ke kampus, dan nilai Y akan diisi dengan lama perjalanan dari kos atau apartemen ke kampus. Selanjutnya kita akan ke persamaan regresi linearnya, di mana didapatkan nilai sebesar Y sama dengan 1,541 plus 0,002713 X, di mana itu sama dengan yang sebelumnya dihasilkan oleh Excel, dihasilkan oleh summary output Excel. Kemudian pada awal ada tampilan tabel data dan plot garis. Ini menunjukkan hubungan antara jarak kos atau apartemen
dengan lama perjalanan ke kampus. Yang bagian sumbu X menunjukkan jarak kos, sedangkan sumbu Y menunjukkan lama perjalanan. Dari plot garis tersebut nih, dapat dilihat bahwa garis ini cenderung meningkat yang menunjukkan adanya hubungan positif, yaitu semakin jauh jarak kos, semakin lama waktu perjalanan. Nah, selanjutnya terdapat fitur prediksi online. Ini digunakan untuk memprediksi lama perjalanan berdasarkan nilai jarak tertentu dengan menggunakan persamaan regresi yang sebelumnya telah terbentuk. Dan ini bersifat estimasi, bukan sebagai gambaran, bukan nilai pasti karena masih dipengaruhi sama faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di bagian ini adalah plot sisa atau residual plot, di mana grafik ini menunjukkan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi nih. Pada residual plot ini, titik-titik data ini terlihat menyebar secara acak ya di sekitar garis nol. Hal ini menunjukkan bahwa regresi linear yang digunakan ini cukup sesuai dan tidak menunjukkan pola tertentu yang mengidentifikasi pelanggaran asumsi linearitas. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah ANOVA regresi, di mana ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan ini signifikan atau tidak. Nah, berdasarkan nilai signifikan yang sangat kecil ini pada nilai P sama dengan 0 atau P adalah lebih ini ya, lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan ini signifikan secara statistik. Nah, kemudian di bawahnya ini juga dijelaskan bahwa 95,3% variabilitasnya dijelaskan oleh X di bagian R square-nya. Nah, kalau dengan Excel bisa dilihat bahwa selisih sekitar 0,2%. Nah, kemudian di bagian korelasi R sama dengan 0,9764 yang berarti hubungan langsung yang sangat kuat antara X dan Y. Itu sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh summary output di Excel. Kemudian bisa dilanjut di bagian normalitas residual, di mana dijelaskan kembali bahwa data terdistribusi dengan normal. Di bagian pencilan juga tidak mengandung outlier sama sekali. Kemudian di distribusi tingkat signifikansi dijelaskan bahwa pada gambar ini menunjukkan nilai uji berada pada daerah penolakan hipotesis 0, sehingga mendukung kesimpulan bahwa variabel jarak berpengaruh terhadap lama perjalanan. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada normalitas residual atau di sini residual histogram. Nah, kalau yang di sini terlihat mendekati bentuk lonceng atau distribusi normal, sehingga bisa dibilang bahwa asumsi normalitas ini cukup terpenuhi. Terus kemudian di residual QQ plot di sini digunakan untuk mengevaluasi normalitas residual sama kayak sebelumnya. Nah, titik-titik residual ini cenderung mengikuti garis yang diagonal sehingga menunjukkan bahwa residual berdistribusi mendekati normal sehingga model regresi layak digunakan. Jadi, berdasarkan seluruh output yang ditampilkan oleh website dari Statistic Kingdom, baik berupa plot garis, terus uji ANOVA, kemudian distribusi residual, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sederhana yang digunakan sudah memenuhi asumsi dasar dan signifikan secara statistik, sehingga memperkuat analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya ya menggunakan Microsoft Excel. Demikian penjelasan saya mengenai hasil dari mini riset pengaruh jarak kos ke kampus terhadap lama perjalanan. Sekian, terima kasih.